wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran. Tepatnya itu adalah model pembelajaran tipe Jigsaw. Selain membahas mengenai model pembelajaran ini, kita juga akan langsung mensimulasikan seperti apa itu model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengertiannya, apa itu model pembelajaran tipe Jigsaw, kemudian kita langsung mensimulasikan model pembelajaran ini. Nah, baik, kita langsung masuk ke pengertian. Nah, pengertian dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok peserta didik dalam bentuk kelompok kecil. Model pembelajaran tipe Jigsaw ini pertama kali dikemukakan oleh Elliot Aronson dan koleganya di Universitas Texas. Nah, Sudrajat itu mengartikan bahwa model pembelajaran tipe Jigsaw ini adalah sebagai tipe pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai tersebut kepada teman kelompoknya. Nah, untuk simulasinya kita nantinya akan membahas mengenai materi bangun ruang, ya. Nah, untuk KD-nya sendiri KD-nya adalah KD 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun indikatornya yang 3.9.1 itu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume kubus. Kemudian 3.9.2 itu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume balok. Yang ketiga itu adalah membedakan dan menentukan luas permukaan volume prisma, dan yang terakhir adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume limas. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah peserta dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume kubus. Yang kedua dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume balok. Yang ketiga adalah dapat membedakan dan menentukan luas permukaan volume prisma. Dan yang terakhir adalah dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume limas. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas atau kita akan lanjut ke materi yaitu bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh siapa ya? Ya, Al-Ghifari. Silahkan Al-Ghifari untuk memimpin doanya. Ya, amin. Terima kasih ya untuk Al-Ghifari. Nah, selanjutnya saya minta untuk tugas minggu lalu, yang pertemuan minggu lalu, untuk dikumpul. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang? Ada yang tahu? Kalau tahu, silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan Asari, silahkan. Oh ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau ada pendapat lain? Oh, Aidil, silahkan Aidil. Oh ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa yang disampaikan teman itu sudah benar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Nah, sebelumnya Bapak telah membagi kelompok. Nah, kelompok ini namanya kelompok asal ya. Bapak berhubung karena materi itu ada 4,
yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu juga ada 4 orang. Nah, di mana kelompok pertama itu adalah Al-Ghifari, Fauzia Lestari Alwi. Kelompok kedua itu Wahyu Firdaus Ashari Agus. Kelompok 3 itu Nurul Asim Aidil Akbar. Yang kelompok 4 itu Anissa Fitri Ayu Aco. Nah, jadi kelompok ini itu nantinya akan mempresentasikan tentang materinya masing-masing ya. Bapak juga telah membagi materinya. Untuk kelompok 1 itu kubus, kelompok 2 itu balok, kelompok 3 prisma, dan kelompok 4 itu adalah limas. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan untuk ke kelompok masing-masing. Silahkan. Nah, kemudian Bapak ingin juga mau atau begini, pilih salah satu teman kelompok kalian ya. Pilih salah satu teman kelompok kalian menjadi perwakilan dari kelompoknya yang kemudian akan berdiskusi, karena Bapak itu mau membentuk satu kelompok lagi, namanya itu kelompok ahli ya. Itu jadi silahkan pilih, dan yang terpilih silahkan bergabung bersama Bapak, karena Bapak yang akan monitoring langsung ya, akan pantau langsung. Silahkan. Nah, baik, selanjutnya itu untuk yang menjadi perwakilan itu silahkan untuk berdiskusi mengenai materi bangun ruang ini. Kira-kira 15 lah sampai 20 menit. Jadi Bapak persilahkan. Nah, jadi Bapak rasa cukup untuk pembahasan mengenai bangun ruang ini. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi kemudian Bapak itu persilahkan atau beri waktu sekitar 15 lah sampai 20 menit lagi untuk yang tadi menjadi perwakilan itu untuk mendiskusikan atau mengajarkan kepada teman kelompoknya tentang tanggung jawabnya masing-masing, yaitu yang tadi kelompok 1 itu kubus, kelompok 2 balok, kelompok 3 prisma, dan kelompok 4 itu limas ya. Jadi silahkan untuk berdiskusi yang nantinya itu akan dipaparkan ya, dipresentasikan di depan. Ya, saya persilahkan. Bapak rasa cukup ya untuk diskusinya. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok pertama untuk maju memaparkan materinya. Silahkan. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Baik, selanjutnya kelompok 3. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir itu adalah kelompok 4 yang membahas tentang limas. Silahkan. Jadi baik, terima kasih untuk pemaparan materinya ya. Jadi Bapak rasa kalian itu sudah menguasai ya dari materinya ini, dan juga ya karena bangun ruang ini masuk dalam kategori yang mudah untuk dipahami. Jadi anak-anakku sekalian atau adik-adik bisa paham. Jadi selanjutnya itu karena pemaparan materi sudah, selanjutnya adalah tugas ya, tugas. Nah, tugasnya ini itu kan tadi ada tanggung jawab masing-masing ya. Jadi untuk kelompok pertama yang membahas kubus, ini tugasnya untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 yang membahas balok, ini tugasnya. Kemudian yang kelompok 3 prisma, ini juga. Yang kemudian yang kelompok 4 itu membahas limas. Soalnya itu adalah ya ini. Ya, jadi bukan hanya tugas untuk setiap kelompoknya, untuk secara keseluruhan juga ada. Bapak sudah siapkan. Nah, jadi ini untuk dikerja, ini semuanya yang kerja ya, untuk yang tugas ini. Ya, jadi Bapak tunggu untuk di pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, Bapak tagih dulu. Jadi Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi sampai
berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.